Kita aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur merata. Dan yang terakhir kita masukkan ayam goreng yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai sausnya benar-benar tercampur merata dengan ayamnya ya. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cooking with Ocha. Hari ini aku akan berbagi resep ayam goreng mentega. Dan aku juga cukup sering ya membuat menu ini untuk hidangan keluarga. Karena ayam goreng mentega ini rasanya gurih, manis, dan pastinya enak banget. Ayam goreng mentega ini menu yang paling simple dan praktis. Jadi sangat cocok ya disajikan dengan nasi putih hangat. Jadi bahan utama untuk membuat ayam goreng mentega ini yang pastinya adalah ayam segar. Dan jenis ayam yang kita gunakan adalah ayam negeri. Atau teman-teman bisa menggunakan jenis ayam lainnya seperti ayam kampung atau ayam pejantan. Itu boleh banget ya teman-teman. Hanya saja yang akan membedakan adalah waktu memasaknya. Di sini aku menggunakan ayam bagian dada ke bawah ya teman-teman. Karena bagian dada ayam ke bawah adalah pilihan paling tepat untuk membuat ayam goreng mentega ini. Karena dagingnya lebih lembut, juicy, dan ketika daging ayamnya digoreng akan lebih crispy. Kemudian untuk bahan tumisan ayam goreng mentega ini, aku gunakan mentega sekitar 3-4 sendok makan. Aku menggunakan mentega ini supaya rasanya lebih gurih. Dan opsi lain, teman-teman jika punya butter, boleh banget menggunakan butter ya. Kemudian, di sini kita pakai 1 siung bawang bombay dan 3 siung bawang putih yang sudah kita kupas kulitnya, supaya akan lebih mudah ketika kita merajang atau mengiris bawang bombay dan bawang putih ya teman-teman. Selanjutnya, untuk saus ayam goreng mentega, kita akan gunakan 3 sendok makan kecap Inggris. Ini wajib ya teman-teman. Kemudian 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, dan 2 sendok makan saus tomat. Aku akan membuat ayam goreng mentega ini rasanya tidak pedas sama sekali ya teman-teman. Jadi, kalau kalian ingin membuat ayam goreng mentega ini rasanya lebih pedas, kalian boleh mengganti saus tomatnya dengan saus sambal. Lalu, untuk menambah rasa lebih gurih, pada saat seasoning, kita memerlukan kaldu bubuk atau penyedap rasa secukupnya saja ya teman-teman, dan juga gula 1-2 sendok makan. Setelah bahan utama dan bumbunya sudah kita siapkan, sebelum proses memasak, kita akan menyiapkan bahan marinasi ayamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Tujuan dari marinasi ayam ini, supaya bumbunya makin lebih meresap ke dalam daging ayamnya ya. Kemudian, untuk bumbu-bumbu dan sausnya yang paling penting akan kita gunakan, ada 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1 butir jeruk nipis berukuran sedang, dan 3 sendok makan tepung maizena. Oke, jadi kita akan potong jeruk nipisnya terlebih dahulu ya. Di sini aku ada tips untuk memotong jeruk nipis supaya lebih banyak keluar perasan airnya. Caranya adalah kita potong sebagian sisi luar kulit jeruk nipis ini dan berlaku juga untuk setiap semua sisi pada jeruk nipis. Pastikan kalian memotong jeruk nipis secara horizontal atau bisa disebut serat jeruk nipisnya memanjang. Seperti ini ya teman-teman. Dengan potongan jeruk nipis seperti ini, aku jamin perasan airnya lebih banyak keluar. Lanjut lagi, kita akan cuci ayamnya. Kita cuci ayamnya pada air mengalir ya teman-teman, supaya kotorannya tidak menempel. Kita cuci ayamnya sampai bersih. Bisa kita lihat kalau darah ayamnya sudah tidak ada yang menempel pada dagingnya, itu tanda ayamnya sudah tercuci dengan bersih ya teman-teman. Dan kalian juga bisa mencuci ayamnya secara berulang, supaya ayamnya benar-benar tercuci dengan bersih ya teman-teman. Setelah ayamnya dicuci bersih, lalu kita tiriskan. Kemudian kita akan marinasi ayamnya. Kita akan berikan perasan jeruk nipis. Jika teman-teman mengikuti cara memotong jeruk nipis yang sudah aku sebutkan tadi, tentunya perasan jeruk nipisnya akan lebih banyak mengeluarkan air. Selanjutnya, kita masukkan bahan marinasinya seperti kecap asin, lada bubuk, dan juga garam. Kemudian kaldu bubuk. Dan yang terakhir, kita akan tambahkan tepung maizena. Jadi, tepung maizena ini untuk pelembut ayamnya. Walaupun setelah kita goreng kering ayamnya, teksturnya masih tetap terasa lembut. Supaya lebih mudah dalam pengadukan dan tentu lebih tercampur merata, teman-teman boleh mengaduknya menggunakan tangan saja ya. Kita aduk seperti ini supaya bumbu marinasi dengan ayamnya tercampur merata. Jadi, tidak perlu menggunakan sendok atau alat lainnya. Pada saat membalurkan bumbu marinasi, kalian boleh sambil meremat atau sedikit memberikan tekanan pada ayamnya agar bumbunya bisa lebih meresap lagi ke dalam ayamnya.
Selanjutnya, kita diamkan ayamnya dan kita tutup menggunakan plastik wrap. Di sini kita akan diamkan selama 30-60 menit di suhu ruangan. Tujuannya supaya bumbu marinasi ayamnya lebih meresap lagi. Kalau teman-teman mau marinasi ayamnya lebih dari 60 menit, boleh banget ya, asal kalian simpannya pada suhu pendingin. Setelah ayamnya sudah dimarinasi dan kita diamkan selama 30-60 menit, kita akan lanjut ke dalam proses memasak. Di sini aku sudah siapin minyak goreng yang sudah aku panaskan sebelumnya. Kira-kira minyak untuk menggoreng ayamnya ini aku pakai sekitar 1 liter ya teman-teman. Kemudian kita akan menggoreng ayamnya terlebih dahulu ya. Langsung aja kita masukin ayamnya terlebih dahulu. Kita masukin ayamnya satu persatu. Dan teman-teman, jika menggoreng ayam, minyaknya harus benar-benar panas ya, supaya hasil ayam gorengnya akan lebih crispy. Nah, ini ayamnya sudah berubah warna kecoklatan dan di sisi luar ayamnya sudah terlihat kering seperti ini. Langsung aja teman-teman angkat ayamnya ya. Setelah ayamnya diangkat semua, lalu kita tiriskan. Selanjutnya, kita akan siapkan bumbu tumisannya. Kita rajang bawang putihnya, atau bisa kita potong menjadi lebih kecil bawang putihnya. Kalau teman-teman tidak ingin merajang atau memotong bawang putihnya, kalian boleh cukup mememarkan bawang putihnya saja ya teman-teman. Tapi di sini, aku lebih suka merajang atau mencincang bawang putihnya lebih dulu untuk membuat ayam goreng mentega. Dan kita pastikan lagi bawang putihnya terpotong lebih kecil lagi dengan cara mengecopnya. Kemudian kita belah bawang bombaynya. Kita buang kedua sisi ujung bawang bombaynya. Lalu kita iris bawang bombaynya secara memanjang. Di sini aku memotong bawang bombaynya secara memanjang supaya pada saat ayam goreng mentega ini dikonsumsi, bawang bombaynya masih terasa crunchy. Kalau kalian mau memotong bawang bombaynya lebih kecil lagi, tidak memanjang seperti ini, boleh banget ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan selera. Langkah selanjutnya, kita tuangkan minyak goreng ke dalam wajan, kemudian kita tunggu sampai minyaknya panas. Di sini kita akan proses pencampuran ayam dengan sausnya ya teman-teman. Dan jika minyaknya sudah panas, kita tumis dan kita masukkan potongan bawang putih. Kita tumis sampai bawang putihnya mengeluarkan aroma dan berubah warna menjadi agak kecoklatan, tapi tidak gosong ya. Setelah itu, kita masukkan mentega atau butter. Kemudian, kita aduk sebentar sampai mentega atau butternya mencair bersama minyak goreng. Lalu kita masukkan irisan bawang bombay. Kita aduk sampai bawang bombaynya sedikit layu dan sampai mengeluarkan aroma. Lalu untuk sausnya, kita masukkan juga kecap Inggris, kemudian saus tiram, dan juga kecap manis. Lalu kita juga masukkan saus tomat. Kemudian kita aduk supaya sausnya tercampur merata ya teman-teman. Setelah itu untuk seasoningnya kita masukkan kaldu bubuk atau penyedap rasa dan gula pasir. Kita aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur merata. Dan yang terakhir kita masukkan ayam goreng yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai sausnya benar-benar tercampur merata dengan ayamnya ya. Kemudian kita tuangkan air secukupnya. Di sini aku menuangkan air sekitar 100-200 ml ya teman-teman. Lalu kita aduk perlahan sampai airnya tercampur dengan saus ayam goreng menteganya ya. Dan kita tunggu sampai airnya menyusut. Di sini teman-teman bisa koreksi rasa ya. Jika ada rasa yang kurang atau perlu ditambahkan, sesuaikan saja dengan selera. Ini airnya sudah menyusut ya. Sesekali kita bisa aduk secara perlahan untuk memastikan saus ayam goreng menteganya sudah tercampur merata ya teman-teman. Dan ayam goreng mentega ini siap disajikan. Nah, ini ayam goreng menteganya udah jadi ya teman-teman. Aroma dari ayam goreng menteganya wangi, tekstur ayamnya lembut, gurih, rasanya enak banget, dan bumbunya juga meresap sampai ke dalam. Pokoknya teman-teman wajib banget ya cobain resep ini di rumah. Dan aku yakin kalian gak berhenti nambah. Teman-teman bisa temukan ide resep hidangan menarik lainnya di channel ini ya. Dan jangan lupa like video ini juga, tulis komen jika ada saran atau pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.